Baik, kita sambung pada eh, bagian yang kedua. Kita masuk kepada tema tentang simple term of policy. Jadi kita akan lebih menitik beratkan pada public policy, jadi kebijakan publik. Ya. Dan di sini juga diketengahkan tentang beberapa hal yang akan menjadi sebuah isu besar, ya, menjadi sebuah tema besar bahwa public policy atau kebijakan publik itu memang akhir-akhir ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk dibahas gitu ya. Termasuk mungkin ini menjadi bahasan juga di dalam dunia kesehatan, terutama juga dalam kesehatan ya, kesehatan baik itu keperawatan maupun bidang-bidang yang lain. Kita mulai pada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini juga menarik. Bagaimana kemudian pemerintah punya desain besar untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan kesehatan berupa kebijakan kesehatan mungkin nantinya, apakah kebijakan kesehatannya yang akan sesuaikan dengan tema pandemik ini ataukah tetap mengacu pada kebijakan kesehatan yang dulu pernah dicanangkan mungkin di tahun 2015 atau mungkin nanti di tahun 2019 begitu ya. Kemudian ada juga yang menarik tentang apa yang dipilih oleh pemerintah melakukan atau tidak melakukan. Nah, ini juga pilihan-pilihan masyarakat, ya, pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan, karena memang disinilah muncul semi otoritatif ya, pemerintah yang akan memberikan atau pemerintah yang mampu dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan di masyarakat. Kemudian dibuat oleh lembaga pemerintah, jelas kebijakan publik itu dibuat, diinisiasi dan disahkan oleh lembaga-lembaga pemerintah gitu ya. Di sini misalkan bisa berupa lembaga pemerintah dalam hal Kementerian Kesehatan, kemudian juga ke bawah lagi dinas kesehatan dan sebagainya, sampai kepada misalkan puskesmas dan sebagainya. Nah, termasuk beberapa program-program pemerintah dalam hal kesehatan juga diturunkan dari Kementerian Kesehatan sampai pada tingkat puskesmas ya. Kemudian yang keempat adalah rangkaian kegiatan pemerintah yang sengaja dibuat untuk menjawab isu-isu yang merupakan kepedulian publik. Nah, ini juga makanya pemerintah juga memiliki semacam juru bicara untuk menyelesaikan atau memberikan jawaban-jawaban yang mungkin nanti atau isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat agar isu ini menjadi isu yang positif ya, bukan isu yang mengarah pada hoax atau mungkin misleading ya, salah persepsi dan sebagainya. Kemudian perlu juga namanya legislasi, regulasi, aturan hukum ya, yang baik itu dalam perspektif yang lokal atau dalam tingkat provinsi atau bahkan dalam nasional. Yang ini tentunya akan berpengaruh pada perilaku individu dari lembaga dalam jurisdiksi tertentu. Nah, ini juga perlu dibuat aturan-aturannya. Jadi tidak bisa dibuat dengan tanpa ada arahan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah merupakan kebijakan yang menjadi tanggung jawab primer dari pemerintah. Ini juga semua berpusat pada atau bertumbuh pada pemerintah. Masyarakat nanti yang akan menerima ya produk dari public policy, dari kebijakan publik ini. Kemudian ada beberapa tipe kebijakan publik atau types of public policies. Yang pertama adalah distributive policies, jadi menyediakan layanan atau manfaat untuk segmen populasi tertentu. Jadi memang dibutuhkan sebuah langkah yang sistematis agar semua sumber daya ataupun sumber daya manusia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya kesehatan itu bisa dimanfaatkan dan tepat sasaran. Misalkan contoh pada distributive policies ini adalah penempatan dokter, perawat dan bidan PTT di beberapa tempat-tempat yang memang secara distribusi tidak merata. Ya, secara distribusi merata, daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang jauh gitu dari pusat pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah regulatory policies, jadi pembatasan terhadap perilaku individu atau kelompok. Ya. Jadi mungkin kita namanya di sini contohnya licensing atau sekarang yang lebih
keren lagi adalah dalam situasi yang akhir ini sedang terjadi, di mana angka kasus semakin tinggi, maka pemerintah mengambil tindakan atau mengambil langkah yang dipandang perlu ya. Dalam kacamata pemerintah, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk melakukan pembatasan kegiatan individu, atau biasa dikenal dengan PPKM ya sekarang, atau program pembatasan kegiatan masyarakat ya, level 4, atau sekarang mungkin nanti akan diperpanjang ya sampai level 1, dari 1 sampai 4, atau biasa disebut misalkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini paling perlu. Kenapa? Karena memang untuk menekan angka pertambahan kasus ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah self regulatory policies. Jadi kebijakan untuk mengatur diri sendiri. Ini dikembalikan pada individu. Jadi individu silahkan mengatur diri sendiri agar bisa melakukan perbaikan dalam hal kesehatan. Yang terakhir adalah redistributive policies ya, upaya pemerintah untuk mengubah distribusi pendapatan, kesejahteraan, kepemilikan atau hak hukum antar kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi pemerintah berhak untuk melakukan perubahan-perubahan ya, distribusi pendapatan, misalkan merubah beberapa sistem gajian, penggajian gitu ya, kemudian sistem upah minimum dan sebagainya. Ini pemerintah berhak. Nah, ini tipe kebijakan berdasar tingkat kebijakan. Nah, ada namanya high politik ya, kemudian ada low politik. Nah, biasanya kalau high politik tipenya makro ya, tipenya makro dan sifatnya systematic policy. Jadi sifatnya global, mungkin di dalam area yang lebih luas, nasional, dan bersifat sistematik. Jadi memang keterkaitan satu dan lainnya sangat erat. Sementara kepada low politik, ini pada policy type ya, tipe kebijakan, ada namanya mikropolitik atau mikropolicy. Jadi kebijakan sifatnya mikro, jadi sikapnya mikro dan lebih membatasi pada sektoral policy. Jadi, kebijakannya sifatnya sektoral. Misalkan contoh ada yang namanya desentralisasi misalnya gitu ya. Kemudian diberikan kewenangan pada daerah untuk melakukan improvisasi dalam hal pembangunan kesehatan. Kemudian pada sektor policy level kita mengenal ada namanya national government, kemudian ada state government dan regional government gitu. Nah, dan national government itu adalah pemerintahan pusat mungkin ya, pemerintahan pusat ya, ini akan dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Sementara untuk state government ini otoritas lokal, misalnya provinsi. Kemudian kalau regional authority ini lebih pada tingkat kabupaten ya. Nah, sebagai contohnya adalah policy example atau regulation of private sector. Jadi peraturan pada sektor-sektor pribadi atau sektor-sektor individu ya. Misalkan ada namanya screening gitu ya, screening begitu. Kalau sekarang mungkin ada namanya 3T gitu ya, testing, treatment, dan tracing gitu. Nah, ini juga mungkin sifatnya individu. Satu individu dia akan dicari begitu ya, akan diperiksa. Nah, kemudian kita masuk pada kebijakan yang berpengaruh atau biasa disebut dengan health policy. Ini kebijakan yang berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya ada lembaga, organisasi pelayanan kesehatan, dan pengaturan biaya. Nah, ini juga penting ya. Yang membedakan dengan bidang kesehatan dengan yang lainnya adalah bahwa di dalam bidang kesehatan tidak ada profesi lain yang ekuivalen dengan profesi dokter. Ini bedanya ya. Jadi memang dokter memiliki satu kewenangan yang cukup sentralistik gitu. Kemudian kompleksitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ketidakmampuan dari pelanggan untuk membedakan layanan bermutu dengan yang tidak bermutu. Artinya memang ada yang namanya well informed. Jadi informasi yang utuh sampai kepada masyarakat ini yang kadang-kala tidak terjadi. Contoh paling konkret adalah
ketika misalkan Anda membeli satu perangkat komputer atau satu perangkat HP, maka Anda bisa menanyakan spek, menanyakan karakteristik, menanyakan harga, menanyakan apapun itu bisa ditanyakan sampai pada detailnya, ya, sampai pada detail. Terjadilah komunikasi dua arah. Sementara ketika masuk ke pelayanan kesehatan, seorang pasien kadangkala tidak diberikan otoritas untuk melakukan pertanyaan yang mendetail. Misalkan ketika harus dilakukan operasi, dia tidak bisa bertanya berapa harganya, kemudian apa alatnya saja yang dipakai, mereknya apa saja, speknya seperti apa. Ini tidak bisa dilakukan oleh pasien. Pasien itu harus given, ya, harus menerima apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah isu antara hidup dan mati ada dalam pengambilan keputusan kesehatan. Jadi yang membedakan di situ. Kadangkala dengan menimbang dari kondisi yang sangat darurat, maka bisa dilakukan pilihan-pilihan untuk menentukan hidup dan mati seseorang. Nah, tapi ini sekarang dengan adanya reformasi bidang kesehatan, sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan. Jadi keterlibatan pasien di dalam menentukan nasibnya itu juga sering mulai banyak terlibat begitu. Misalkan ketika menentukan harus operasi, menentukan pilihan layanan, itu juga sudah sekarang diberikan otoritas kepada pasien dan keluarga pasien. Yang terakhir adalah konsekuensi perlunya adanya alat-alat atau metode tertentu dalam analisis, interpretasi, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Nah, ini juga sebuah konsekuensi, ya. Jadi ketika melakukan analisis, seringkali kita dihadapkan pada ketertutupan sebuah atau mungkin ketidakterbukaan secara luas untuk bisa mengakses beberapa informasi kesehatan. Misalkan sebuah layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas kadang beberapa acap kali tidak memberikan informasi yang utuh kepada pasien dengan alasan kode etik dan sebagainya. Ini yang terjadi beda dengan bidang-bidang lain. Mereka sangat open, sangat terbuka terhadap informasi yang bisa diberikan kepada pasien, kepada pelanggan, gitu ya. Yang selanjutnya adalah policy analysis, ya. Policy analysis, kini kajian sistematik terhadap isi dan akibat yang nyata atau diantisipasi terhadap kebijakan yang sedang berjalan atau yang direncanakan. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang utama, ya, di dalam pelayanan atau analisis kesehatan. Nah, pertanyaan pertama adalah yang ini sering disampaikan oleh masyarakat, ya, akhir-akhir ini, apa kebijakan yang ada sekarang? Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan yang sering kali mengemuka dan sering dilontarkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana, kapan, dan mengapa kebijakan itu ada? Apa yang mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengadopsi suatu kebijakan tertentu? Apa tujuan dari kebijakan tersebut? Nah, ini juga sering terjadi, misalkan dengan pemberlakuan PPKM, kemudian vaksinasi, kemudian tes dan sebagainya, itu juga memang menjadi pertanyaan-pertanyaannya. Kebijakan-kebijakan, misalnya prasyarat harus bepergian dan sebagainya. Ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi, dokumen yang harus dibawa, dokumen yang harus dilengkapi, gitu. Itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan. Menjadi kebijakan, apakah itu menjadi sebuah kebijakan yang secara global bisa diterima atau sudah ada komunikasi publik sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah siapa pembuat kebijakan, siapa pihak-pihak yang berkepentingan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan bagaimana mereka melakukan. Ini juga perlu komunikasi yang terbuka dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima, ya, sebuah produk kebijakan yang itu menjadi diskusi, ya, menjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, ya, sehingga diharapkan tidak timbul apa yang dimaksud dengan konflik sosial atau nanti mungkin berakibat pada public mood, ya. Jadi dikhawatirkan akan terjadi ketidaknyamanan pada masyarakat. Yang keempat adalah bagaimana proses perumusan kebijakan, pada level mana dan bagaimana metode perumusan. Ini juga perlu dijelaskan secara gamblang, gitu ya, secara luas, ya, secara baik kepada masyarakat. Bagaimana proses kebijakannya, perumusannya, apakah juga memperhatikan aspek-aspek ekonomi dan sebagainya.
Yang kelima, apakah proses perumunan kebijakan yang dipilih merupakan yang terbaik yang kita harapkan? Bagaimana bisa lebih ditingkatkan? Nah, ini juga sama. Jadi pemerintah diharapkan ya sebagai hal ini memegang otoritas pembangunan kesehatan bisa melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat. Ya, dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang persuasif dan edukatif. Yang mungkin sekarang lebih dikenal dengan namanya literasi kesehatan. Yang berikutnya adalah apakah kebijakan tersebut adalah kebijakan yang baik? Apa yang telah dicapai? Adakah kebijakan yang lain yang sebenarnya akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik? Jadi memang kita diberikan pilihan-pilihan, ada beberapa kebijakan yang bisa diambil. Jika A, maka kita mengambil A, maka ada beberapa argumentasi atau alasan-alasan yang bisa menguatkan bahwa kita mengambil kebijakan A. Kenapa kita mengambil kebijakan B, itu juga harus ada semacam dalih, semacam rekomendasi yang bisa mengatakan bahwa kebijakan B lebih baik daripada kebijakan A. Yang terakhir, apakah kebijakan yang ada sekarang perlu dirubah? Jika perlu, apakah mungkin untuk mengubah kebijakan tersebut dan bagaimana caranya? Nah, ini mengenai tempo atau mengenai waktu. Bisakah kebijakan itu diubah di tengah-tengah perjalanan proses pelaksanaan kebijakan itu? Itu juga menjadi bahasan yang menarik. Nah, kemudian kita masuk kepada beberapa agenda tentang membuat kebijakan. Ada namanya agenda setting, kemudian dilanjutkan dengan formulasi kebijakan. Selanjutnya akan muncul namanya adopsi kebijakan di beberapa kebijakan yang sudah ada, kemudian implementatif, pelaksanaan, dan assessment. Assessment itu peninjauan mungkin atau penilaian kebijakan yang sudah ada. Nah, ini contohnya begitu. Jadi beberapa bisa juga dikatakan perlu adanya namanya problem identifikasi, ada identifikasi problem atau masalah, kemudian perlu melakukan setting agenda. Dari setting agenda, kemudian formasi kebijakan itu seperti apa, apakah perlu mengadopsi dari lain atau cukup yang dibuat ini menjadi adopsi untuk dilaksanakan secara nasional atau secara regional atau mungkin secara terbatas begitu. Kemudian implementasinya bagaimana dan perlu dilakukan evaluasi. Oke. Kemudian ada juga yang namanya dari proses analisis ini ada namanya problem structure. Ya. Struktur masalahnya seperti apa. Kemudian forecastingnya, perkiraan ya, memperkirakan seperti apa. Kemudian muncul rekomendasi, dan rekomendasi akan dimonitoring, dan setelah dimonitoring terakhir langkah yang diambil adalah evaluasi. Nah, ini beberapa proses analisis yang bisa kita lakukan. Nah, dalam bidang kesehatan kita bisa memilih, misalkan ada yang namanya patient experience ya. Jadi pengalaman pasien itu bisa menjadi sebuah atau bisa menjadi satu gambaran atau rekomendasi. Jadi satu referensi bagi pembuat kebijakan. Kemudian patient care microsystem ya. Sistem mikro untuk pelayanan pasien juga akan menjadi terobosan ya. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan ini beberapa sektor yang mungkin akan terkena dari beberapa wilayah, dari beberapa hal, misalkan contoh faktor demografi, faktor bioteknologi, faktor budaya, faktor nilai-nilai sosial, dan di dalamnya berkelindan beberapa sistem, misalkan ada sistem hukum, sistem politik, struktur sosial masyarakat, harapan dan keinginan masyarakat, atau tadi disebut dengan public mood. Kemudian ada struktur pembiayaan, dalam hal ini misalkan asuransi atau out of pocket ya, pembiayaan sendiri atau mandiri. Kemudian ada media massa, jangan lupa bahwa ini juga menjadi sektor penting dalam proses pembuatan kebijakan, dan tentu tidak akan lengkap kalau tidak memperhatikan yang paling penting adalah sektor kesehatan. Baik, itu beberapa yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.